Assalam untuk kita semua. Salam persaudaraan seiman untuk kita semua sebagai umat Islam dari manapun sahabat YouTube Santri RJ berada. Pada kesempatan yang masih diberikan kesehatan dan kebahagiaan berkumpul dengan orang yang kita cintai, kami ingin berbagi tentang kisah Islami, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, bagian kedua. Peringatan terhadap para penyembah berhala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa semasa remaja, Ibrahim masih sering bertanya kepada sang ayah tentang Tuhan yang sesungguhnya. Walaupun demikian, ayahnya tetap tak menghiraukan Ibrahim. Sampai suatu ketika Ibrahim bertanya, "Terbuat dari apakah patung-patung ini?" Maka ayahnya menunjukkan kayu sebagai bahan pembuatan. Ibrahim pun mempertanyakan, "Apakah kayu itu Tuhan? Benda yang hangus lenyap di perapian?" Untuk menghindari pertanyaan lain, Ibrahim diperintahkan menjual patung-patung buatan ini. Ibrahim berkeliling kota menjajakan patung-patung buatan ayahnya. Namun karena iman dan tauhid yang telah Allah ilhamkan kepada dirinya, Ibrahim merasa tidak bersemangat untuk menjajakan barang-barang itu. Bahkan secara mengejek menawarkan patung-patung itu kepada calon pembeli dengan kata-kata, "Siapakah yang akan membeli patung-patung yang diam dan tidak berguna ini?" Melalui berbagai cara, Ibrahim berusaha menyadarkan tentang kesia-siaan patung, dan Ibrahim berupaya mendakwah seraya mengenalkan tentang Tuhan kepada banyak orang. Nabi Ibrahim alaihissalam yang mendapati sang ayah tetap tidak mau meninggalkan penyembahan berhala-berhala kayu, merasa sedih dan ingin menyadarkan tentang kekeliruan ini. Berulang kali ia berusaha memperingatkan, hingga Ibrahim menyatakan, "Sekiranya kayu itu memang sembahan, bukankah api dapat menghauskan kayu? Sekalipun api disebut sembahan, maka air dapat memadamkan dan melenyapkan api. Meskipun air disebut sebagai sembahan, maka air akan lenyap diserap oleh tanah. Sekalipun tanah disebut sebagai sembahan, maka matahari mengeringkan tanah dan menjadikannya tandus. Sekalipun matahari bersinar terang, tidaklah itu layak dianggap sembahan, sebab ia akan kehilangan cahaya karena awan yang bergumpal-gumpal dan lenyap dalam kegelapan malam lalu tergantikan sinar bulan dan bintang-bintang. Awan-awan dan malam pun tidak pantas dianggap sebagai sembahan, sebab apakah sembahan hanya hadir dalam waktu tertentu dan menghilang dalam waktu tertentu. Sementara umat manusia berserta segala makhluk di bumi selalu hidup dan hadir setiap waktu. Bukankah yang menciptakan langit, bumi, serta segala yang di antara keduanya adalah Tuhan yang sebenarnya? Kiranya kamu mau merenungkan." Nabi Ibrahim alaihissalam berseru kepada kaumnya, "Apapun yang kalian sembah itu adalah segala yang kubenci selain Tuhan atas segala sesuatu. Dialah yang menciptakan diriku dan membimbing diriku, sebab dia menciptakan sesuatu berdasarkan tujuannya dan kehendaknya. Dialah yang menghadirkan kebenaran kepadaku melalui pendengaranku, sebab semula aku hanya ciptaan yang bahkan tidak mengenali diri sendiri. Dialah yang menampakkan cahaya, yang menerangi supaya aku tahu jalan apa yang harus kutempuh, karena aku hanyalah ciptaan yang tersesat di antara bumi dan langitnya. Dialah yang selalu hadir untukku, sebab dialah yang menyediakan segala hal untuk kumakan dan kuminum. Dialah yang menghidupkan yang mati untuknya dan mematikan yang hidup tanpanya. Aku sendiri tidak tahu untuk apa aku dihidupkan, maka tiada tugas bagiku di dunia selain melaksanakan apapun yang diperintahkan oleh Pencipta yang menghidupkanku, dan aku pun bersedia mati sekiranya Dia pula yang menghendaki itu. Lalu apakah aku bersujud memuja kepada benda-benda yang kalian serukan itu daripada menyembah Tuhan yang menghidupkan seluruh makhluk di bumi?" Dengan cara demikian, Ibrahim berusaha untuk menyadarkan kaumnya, akan tetapi mereka mengabaikan seruan-seruan Ibrahim dan mereka tetap bersikeras meneruskan penyembahan berhala. Allah menjelaskan dalam Al-Quran kisah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya Azar, "Dan ingatlah di waktu Ibrahim berkata kepada bapaknya Azar, 'Pantaskah kamu menjadikan berhala-berhala sebagai Tuhan-Tuhan? Sesungguhnya aku melihat kamu dan kaummu dalam kesesatan yang nyata.'" Surat Al-An'am ayat 74. Beberapa mufassirin berpendapat bahwa Azar bukan ayah Nabi Ibrahim namun pamannya. Al-Quran hanya menjelaskan bahwa Azar serupa kaum penyembah berhala. Azar adalah seorang pedagang patung-patung yang dibuat dan dipahatnya sendiri.
Kemudian orang-orang membeli patung darinya untuk dipergunakan sewaktu upacara persembahan. Nabi Ibrahim merasa bahwa kewajiban pertama yang harus ia lakukan sebelum berdakwah kepada orang lain ialah menyadarkan ayah kandungnya terlebih dahulu sebagai orang yang terdekat kepadanya. Juga sebagai peringatan bagi sang ayah bahwa penyembahan terhadap berhala-berhala merupakan perbuatan sesat dan bodoh. Selain itu, Ibrahim menganggap bahwa sikap berbakti kepada ayahnya mewajibkan dirinya untuk memberi penerangan untuk menyingkirkan kepercayaan sesat supaya sang ayah mengikutinya dalam beriman kepada Allah yang Maha Kuasa. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa dengan sikap yang sopan dan adab yang patut ditunjukkan oleh seorang anak terhadap orang tuanya serta melalui kata-kata yang halus, Ibrahim datang kepada ayahnya menyampaikan bahwa ia diutus Allah sebagai nabi dan rasul serta telah diilhamkan dengan pengetahuan dan ilmu yang tidak dimiliki oleh sang ayah. Ibrahim mulai bertanya secara lemah lembut kepada ayahnya, kemudian bertanya apakah gerangan yang menjadi penyebab untuk menyembah berhala seperti kaumnya walaupun berhala-berhala itu tidak berguna sedikit pun, serta tidak dapat mendatangkan keuntungan untuk penyembahnya ataupun tidak dapat mencegah nasib buruk. Diterangkan pula kepada ayahnya bahwa penyembahan kepada berhala-berhala itu merupakan semata-mata ajaran setan yang memang menjadi musuh terhadap umat manusia sejak Adam diturunkan ke bumi. Ia berseru kepada ayahnya agar merenungkan, memikirkan nasihat dan ajakan untuk berpaling dari berhala-berhala supaya sang ayah kembali menyembah Allah yang menciptakan umat manusia beserta semua makhluk yang hidup, maupun yang memberi mereka rezeki maupun kenikmatan hidup, serta yang mempercayakan bumi dan segala isinya kepada umat manusia. Kisah Nabi Ibrahim selanjutnya disebutkan bahwa Abdur Razzaq meriwayatkan dari Mu'ammar dari Zaid bin Aslam bahwasanya Namrud memiliki berbagai makanan. Orang-orang berduyun-duyun untuk memperoleh kebutuhan makanan, termasuk Ibrahim datang untuk memperoleh kebutuhan makanan pula. Menurut kitab Qasas Al-Anbiya, pada sebuah hari ketika persediaan makan telah habis, Nabi Ibrahim mengambil gundukan pasir yang kemudian berubah menjadi bahan makanan tatkala ia sampai di rumah. Pemberontakan melawan kaum penyembah berhala. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa di saat Ibrahim telah menyadarkan bahwa kayu bukanlah Tuhan dan dakwah-dakwahnya telah tersebar ke berbagai negeri, Namrud yang mendapatkan diri sebagai raja di muka bumi memerintahkan seluruh rakyatnya datang membawa batu dan patung untuk mendirikan sebuah tugu menjulang tinggi di Babilonia sebagai tempat berhala khusus, sehingga seluruh orang-orang dalam negeri itu diajak bersatu sebagai sebuah kaum penyembah berhala patung. Sehingga orang-orang tersebut menganggap segala jenis tindakan yang tidak menyembah berhala patung sebagai ajaran menyimpang. Ketika mendapati berbagai patung berhala sebagai sembahan, maka Ibrahim semakin berniat menyadarkan kaumnya tentang kebodohan ini. Dan ia ingin membuktikan bahwa patung batu hanyalah benda mati yang tidak dapat bertindak apapun terhadap para penyembahnya. Ibrahim datang seorang diri sewaktu menentukan segala patung batu yang ada di Babilonia, terkecuali sebuah patung terbesar yang dianggap sebagai dewa paling hebat oleh kaumnya. Kisah Nabi Ibrahim alaihissalam selanjutnya disebutkan bahwa mendapati sebuah kekacauan dan puing runtuhan di tempat ibadah mereka. Para penyembah berhala merasa sangat murka, kemudian mereka hendak menghukum orang yang melakukan tindakan ini. Ibrahim yang dikenal berani menantang penyembahan berhala dipanggil untuk dihakimi. Mereka bertanya, "Apakah kamu yang melakukan perbuatan ini terhadap sembahan-sembahan kami, wahai Ibrahim?" Ia menjawab, "Sebenarnya patung terbesar itu yang melakukan hal ini. Cobalah tanyakan kepada berhala itu jika memang dapat berbicara." Mereka pun mulai tersadar, lalu ia mengatakan, "Sesungguhnya kalian itu memang orang-orang yang berlaku sewenang-wenang." Kemudian dengan kepala tertunduk mereka berkata, "Sesungguhnya kamu telah menyadari bahwa berhala-berhala itu memang tidak dapat berbicara." Lalu ia Ibrahim berkata, "Lalu mengapakah kalian menyembah selain daripada Allah? Berbagai sembahan yang tidak sedikit pun dapat memberi manfaat dan tidak pula menimpakan nasib buruk terhadap kalian. Jika kalian tidak menghentikan tindakan semacam ini, tentulah Tuhanku kelak membakar kalian di neraka."
Mendengar pernyataan ini, para penyembah berhala itu tidak serta-merta menyerah dan mengakui dosa. Justru mereka beranggapan bahwa Ibrahim hendak membakar seluruh orang yang menyembah berhala.